Langsung oleh Bapak Pendeta pagi ini. Siap. Pak Pendeta, sudah ada pertanyaan yang pertama. Silakan. Ini mengenai kasus Bapak Johnny G. Plate. Iya. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta soal aliran dana dari kasus Bapak Johnny G. Plate yang masuk ke gereja Katolik dan Gemit? Mohon jawabannya. Iya, kasus korupsi ya dari Pak Johnny G. Plate itu Menteri apa ya? Kominfo kah? Iya, Menteri Kominfo. Menteri Kominfo, beliau asal NTT ya. Ya ini pasti rame, makanya banyak orang pasti bicara tentang hal ini. Saya mengerti kondisinya. Lalu sudah sangkut paut dengan gereja. Yang kita tahu hari ini adalah bahwa kasus Pak Johnny ini kan yang beliau sedang hadapi dan sedang proses hukum adalah kasus korupsi ya. Duduk berdiri perkaranya seperti apa, prosesnya seperti apa, endingnya seperti apa, masih terus berjalan. Tapi sejauh ini yang terdengar di Indonesia, apalagi media sosial sekarang ini, dengan adanya YouTube, Facebook, TikTok, lalu media nasional, macam-macam TV itu semua salah satu dari begitu banyak masalah di bangsa kita. Salah satu yang sangat menyolok adalah persoalan kasusnya Bapak ex-menteri ya, Pak Johnny G. Plate, di mana dari aliran-aliran dana yang disalurkan dan dipersoalkan. Saya kemarin sempat buat video respon karena saya lihat di sebuah akun TikTok itu viralnya luar biasa. Viralnya yang paling bikin viral adalah itu dana masuk ke gereja ya, ke uskupan di Kupang sini dan juga di gereja Gemit ya. Kalau tidak salah yang saya nonton itu di Gemit mungkin kisaran 250 juta. Lalu di keuskupan mungkin 1 miliar. Ya. Dan itu ternyata jadi masalah begitu. Bagi kasusnya Pak Johnny dalam pengadilan itu dibacakan dan live di Kompas TV. Dan rame di media. Kalau saudara klik saja itu sudah semua ada, dia punya berita di sana. Nah ini memang karena sudah sangkut paut dengan dua gereja besar yaitu Katolik dan Gemit. Nah ini tentu saya sering mengatakan bahwa kita tidak boleh hanya soroti perbedaan-perbedaan di dalam gereja. Semua gereja punya doktrin, punya ajaran sendiri. Tetapi di sisi lain kita juga harus lihat persamaan. Saya pribadi tidak hanya mau melihat perbedaan-perbedaan ya, seperti gereja Katolik dan gereja Gemit. Ini kan sama-sama gereja ya. Sekalipun ada perbedaan tapi kita semua percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau saya sendiri bukan Gemit, bukan Katolik. Saya GSJA. Dan saya lihat di grup kami pendeta-pendeta juga membahas dalam artian ya kita rasa bersimpati dengan peristiwa yang dialami oleh Pak Johnny Plate yang kemudian menyeret dua gereja besar ini. Kalau kami dari gereja sama sekali tidak dapat dana apapun begitu ya. Tapi kasihan yang sudah beredar berita dua gereja ini. Dan kalau sudah bicara gereja, ya sudah kita bersaudara, kita percaya pengakuan iman gereja yang Katolik atau istilah di Protestan bilang gereja yang kudus dan am. Nah, gereja yang menyeluruh atau universal ini, kalau ikut ajaran betul tentang gereja ya kita semua gereja. Gereja itu sebenarnya cuma satu saja, ya. Kalau sekarang ada cabang denominasi ini itu, tapi tetap gereja di mata Tuhan ya. Gereja itu satu saja saudara-saudara. Ya, saya adanya sinode-sinode ini juga tidak kemudian membubarkan prinsip gereja itu. Ya, bahwa gereja itu ada yang gereja kelihatan, ada yang gereja tidak kelihatan. Kalau gereja yang kelihatan adalah gereja lokal. Misalnya
gereja katedral, ya, atau Santo Yosef, atau gereja Gemit Paulus, atau gereja Gemit Koinonia, atau GSJA Perjanjian Baru, atau GBI Kemah Kesaksian, atau GPDI Philadelphia, atau GSJA Amazing Grace misalnya. Itu gereja lokal, gereja yang kelihatan. Tapi kalau bicara tentang gereja yang Holy Catholic Church, atau gereja yang kudus dan am seperti itu gereja yang tidak kelihatan. Itu gereja yang universal, gereja yang ada sepanjang zaman. Sekalipun kita tidak saling kenal, kita tidak satu sinode, tapi kita tuh gereja yang tidak kelihatan. Nah, itu gereja tuh satu. Jadi kalau sudah bicara gereja, kita sudah benarnya tidak perlu lagi sekat. Mau Katolik, Protestan, Karismatik sudah tidak ada lagi. Nah, sekalipun organisasi saya tidak dapat aliran dana itu sama sekali, ya. Mungkin aliran dana itu berupa bantuan, karena dalam gereja kan banyak pelayanan. Lalu bencana juga saya dengar ada bantuan-bantuan. Sekalipun saya tidak menerima, tapi bagaimanapun karena sudah menyeret gereja, ya kita tidak bisa lagi lihat oh saya tidak dapat. Jadi itu penderitaan, atau itu istilahnya nama Katolik dan Gemit yang diserang. Kita tidak bisa begitu. Saya yakin, dalam respon saya kemarin dan hari ini ada pertanyaan, saya yakin bahwa petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat gereja Katolik maupun Gemit yang berurusan dengan aliran dana itu pasti tidak tahu. Tidak mungkin pejabat-pejabat gereja sudah tahu itu uang korupsi lalu mereka terima. Saya yakin tidak. Ya, bahkan di berita terbaru saya lihat bahwa itu gereja di NTT baik Katolik Gemit siap mengembalikan uang itu karena mereka tidak tahu. Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen harus bersuara ini, bahwa tidak mungkin gereja tahu. Saya yakin pejabat-pejabat gereja tidak tahu. Namanya kita nih, kadang-kadang kita tidak tahu orang kasih bantuan nih uang dari mana. Saya punya pengalaman saja. Saya pergi ke satu daerah, saya tidak mau menyebut tempatnya. Itu ada pengusaha itu yang ternyata memang pengusaha itu seorang buronan yang tipu banyak orang. Dia kaya karena tipu. Tapi itu pengusaha ini namanya pendeta ini kan tidak tahu. Dia kumpul itu puluhan bahkan ratusan pendeta. Lalu dia kasih jalan ke Israel. Nah, ini pendeta-pendeta ini tidak tahu. Padahal ini orang ini buronan. Uangnya, kekayaannya tuh hasil menyusahkan orang. Hasil korupsi. Orang kan tidak tahu. Nah, inilah pendeta ini kan beda ya. Pendeta kita sekarang, pejabat-pejabat, saya pikir di semua gereja termasuk saya, mungkin kita beda lah dengan Samuel, Elia, Elisa. Elisa itu Naaman datang bawa harta, ini Elisa tidak mau terima sama sekali. Ya, saya yakin masih ada pendeta-pendeta jenis ini. Itu Elisa waktu Naaman datang kan mau sembuh, jadi Elisa bilang, pergi celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Lalu Naaman agak kecewa sedikit, tapi anak-anak buahnya nasihat, sudah celup saja. Maka dia celuplah 7 kali dan sembuh. Waktu sembuh, dia bawa segala harta kekayaan ini itu dengan tujuan mau kasih ke siapa? Mau kasih ke Elisa. Elisa tolak, saudara-saudara. Anda bayangkan itu. Akhirnya Gehasi, karena lihat, ini uang banyak, harta banyak, jubah indah-indah, pemberian emas, perak. Masa Elisa tolak? Maka Gehasi, karena mata duitan, Gehasi kejar Naaman. Akhirnya Gehasi yang dapat. Elisa itu kan karunianya dahsyat sekali. Gehasi kembali, Elisa tanya, lu dari mana? Begini. Bukankah hatiku mengikuti engkau, Gehasi? Maka lu lihat nanti itu Naaman punya kusta pindah ke lu. Saudara lihat, nah saya lihat ya, ini kita jujur aja ya. Kita bukan seperti level Samuel atau Elisa yang luar biasa sekali. Ya. Atau kita juga level Simon Petrus yang ketika Ananias dan Safira tipu langsung tahu. Petrus bilang, Roh Kudus
lu mendustai Roh Kudus, langsung kena tampar, suami mati. Istri datang tipu, langsung Roh Kudus juga hantam, mati lagi. Ya saya pakai kata tampar, pakai hantam, itu maksudnya penghukuman ya. Nah sekarang dari fakta ini, bahwa ketahuan kita semua ini perlu banyak bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak punya kepekaan ya, tentang ini uang dari mana dan lain sebagainya. Nah, karena mungkin kondisi inilah saya pikir namanya pejabat-pejabat di gereja Katolik maupun maksudnya rohaniwan di gereja Katolik maupun di gereja Gemit yang berurusan dengan aliran dana itu, saya yakin manusia terbatas. Saya sendiri, saya rasa saya juga pernah ya kecolongan dalam hal begitu. Ya kita tidak tahu soalnya ini dana yang masuk ini uang benar atau tidak. Makanya saya sering khotbah tuh, jangan bawa perpuluhan atau bantuan dari uang hasil korupsi. Itu saya sudah ulang-ulang loh. Saudara pendengar setia khotbah saya, baik di mimbar gereja Tuhan maupun di radio ini atau dimanapun saya KKR, ini bukan baru pertama kali. Kenapa saya mengkhotbahkan itu? Karena memang saya rasa saya bukan level Elisa atau Simon Petrus yang bisa punya penglihatan, yang bisa punya sikap hati, yang bisa tahu mana uang benar, mana tidak, harus terima atau tidak. Karena Elisa kan tidak selalu tolak juga. Ada yang dia tolak, tapi ada orang kasih bantuan dia terima juga. Jadi kita tidak bisa punya kepekaan selevel mereka, para nabi, para rasul mungkin. Maka dari itu solusinya menurut saya melalui khotbah-khotbah kita tuh harus dijelaskan. Ya, jangan bawa uang-uang yang mungkin hasil tipu, hasil judi, hasil apalagi jual-jual narkoba, minuman keras. Itu tidak boleh dibawa ke gereja, ke kasih Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu tidak seada-adanya menerima persembahan orang. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Kenapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak? Persembahan Habel itu diberikan dengan dasar iman, seturut Ibrani 11 ayat 4. Sedangkan Kain tidak dengan iman. Manifestasi orang beriman tidak mungkin kompromi dengan uang-uang haram. Itu tidak mungkin. Ya, maka dari itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh gereja Katolik dan Gemit ini hanya salah satu kasus yang dari dalamnya kita belajar ya. Belajar yang pertama bahwa para penyumbang, siapapun Anda, menyumbanglah dengan motivasi yang benar ya. Memang kalau mau tahun politik begini kan sudah tahu ya, ini sudah menjadi warna lah ya, bahwa para calon mereka mulai bantu, dan orang yang dibantu tidak mungkin dong melupakan jasa dari orang yang membantu. Nah menurut saya, andai kata membantu dengan tujuan supaya saudara bisa didukung misalnya di tahun politik nanti, tidak ada masalah. Asal bantulah. Yang sebelum pergi bantuan, saya sarankan kepada caleg-caleg, berdoa dulu, Tuhan kami bantu. Yang pertama, Tuhan tolong, ini tulus. Ini saya kasih masukan buat calon-calon yang mau dengar kami hamba Tuhan. Ya kalau tidak mau tidak apa-apa, tapi mau dengar begini caranya. Kalau mau misalnya menyumbang pengobatan gratis apa segala macam, bantu orang, saudara berdoa dulu. Usahakan dalam tim-tim caleg itu ada tim doa ya. Singkirkan tim mabok, pakai tim berdoa. Itu yang lebih bagus menurut saya. Itu bukti bahwa Anda tuh orang yang akan bermain politik dengan mengandalkan Tuhan. Doa saja, Tuhan ini bantuan kami mau bawa, ini juga dari Tuhan kami tulus. Dan kalau Tuhan berkenan, orang-orang yang kami bantu, kalau Tuhan bekerja di hati mereka dan mereka memilih kami, terima kasih banyak. Kenapa saya ajar begini? Karena banyak orang setelah bantu orang ternyata tidak dipilih kan. Makanya berdoa, minta Tuhan bekerja di hati mereka. Karena bantuan saja nih, yang bantu orang caleg nih bukan cuma satu yang bantu orang. Saudara pergi bantu, saudara pulang caleg lain masuk. Karena dapilnya sama kan. Nah ini repot nih kan, ada yang dia terima semua. Jadi akhirnya dia bingung mau pilih mana. Saudara bayangkan kalau 5-6 caleg masuk karena daerah pemilihannya sama, dia terima semua.
Dia terima semua, misalnya 200, 250. Kan lumayan tambah-tambah doi listrik dengan barang-barang kios kan. Nah jadi saudara-saudara, sorry to say ya, ini beta omong ini fakta. Ya, beta tidak ada urusan begitu. Bagaimanapun kita rohaniwan, boleh dong kita arahkan doa. Ya, dan pastikan uang Anda benar-benar hasil kerja keringat, didoakan baru bisa sebar-sebar. Bantuan boleh dong. Membantu orang sebelum, jangan serangan fajar tidak usah. Sebelum, maksud saya, kalau serangan fajar kan mungkin kategori money politik. Kalau ada yang salah dengan omongan saya mungkin bisa dikasih masukan. Kalau saya tahu saya sih begitu. Jangan pemilihan ini besok jam 5 pagi itu mulai dari pintu ke pintu 150, 150. Nah sekali lagi coba kamu datang sendiri mendingan. Yang lain juga tuh 150, 150. Dan calakannya itu rumah terima semua begitu loh. Habis dia bingung mau pilih yang mana. Ini kan semua sudah terikat dengan dosa. Jadi begini buat yang menyumbang, pastikan uang yang benar. Jangan uang negara tapi saudara pakai nama pribadi, nanti kan kasihan. Itu tidak jujur toh. Lebih uang dari kantong pribadimu, dari kekayaanmu, bagi sedikit untuk kepentingan politik. Apalagi memang Anda seorang politisi yang mau membangun negeri ini, kan boleh dong, memang harus berkorban. Tidak bisa hanya dari hati ke hati. Kan ada politik masuk orang rumah, ketong ini dari hati ke hati. Nah tahu sendiri masyarakat ini belum sampai level main hati ke hati. Mereka mau nyatanya apa, bukan hati ke hati dong. Yang benar aja lu, ya kan? Nah jadi gini, kekasih Allah, semua pasti lihat tindakan nyata. Dan saya juga mendoakan banyak caleg. Saya doakan karena saya lihat karakternya bagus, tulus, murah hati, bantu orang. Nah orang begini memang harus pilih. Apakah dia sempurna? Pasti tidak. Tapi ya pilih gitu loh. Sambil kita berdoa juga buat dia. Nah buat penerima, saudara, dari peristiwa ini, buat penerima, saudara tolong dulu. Jangan semua saudara terima baru saudara bingung mau pilih yang mana. Oke, jadi kita semua tidak sempurna. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa cara saya hamba Tuhan, misalnya saya sudah khotbah keras. Kalau sampai saya khotbah keras juga ternyata uang yang masuk uang salah, nah ini saya bingung mau salahnya di mana. Kecuali saya tidak omong. Atau yang kasih data bilang, Bapak ini bet ada korupsi sedikit, jadi ini tidak mungkin saya terima kau sembarang saja. Iya toh? Saya bagaimana saya khotbah bilang jangan kasih perpuluhan, jangan kasih bantuan di gereja dari uang hasil tipu-tipu, korupsi dan lain sebagainya. Baru saya sendiri sudah tahu, saya terima lagi. Saya pikir itu tidak memungkinkan. Roh Kudus pasti menegur kami hamba-hamba Tuhan yang kompromi dengan uang-uang haram. Begitu ya. Nah jadi sekali lagi saya baca gereja-gereja di NTT yang menerima itu, mereka siap kembalikan. Dan itu memang bukti bahwa mereka tidak bermaksud kompromi, atau mereka lebih tepatnya tidak tahu. Yang mereka tahu saja itu bantuan murni. Tapi dengan adanya kasus ini dibukakan di pengadilan, seperti yang saya nonton bahwa ada aliran 1M, 250 juta dan lain sebagainya ke beberapa gereja khususnya Katolik dan Protestan di Gemit di NTT. Ya kita semua harus berdiri sebagai warga gereja dan mau sampaikan, bukan kita bela yang aneh-aneh. Faktanya memang gereja tidak tahu dan akan dikembalikan, ya, akan dikembalikan. Puji Tuhan. Jadi semua gereja Tuhan, ingat saya Pendeta Mel Atok, kalau hal-hal yang berbeda pernah saya soroti dengan ada tujuan khusus, misalnya seputaran ajaran tentang kawin-mawin, itu saya jelaskan perbedaannya sehingga tak usah kawin-mawin beda agama. Yang Islam nikah dengan Islam saja, yang Katolik nikah dengan Katolik saja, yang Protestan nikah dengan Protestan saja. Katolik nikah dengan Katolik, undang Protestan kita pergi makan daging, kan aman. Yang Islam nikah dengan Islam, undang kami pergi makan daging. Protestan nikah dengan Protestan, undang Katolik, Islam datang ketong makan daging, tapi meja tentu pisah toh, ada halal haram kan begitu. Ya kita toleransi di NTT seperti itu. Lalu saya sering bilang, kalau yang sudah terlanjur nikah beda agama bagaimana Pak? Ya tidak mungkin kita suruh cerai dong.
Ya sudah, jalani saja sambil berusaha saling mempengaruhi saja kan. Ya, yang baiknya bagaimana kan begitu. Tidak mungkin kita bilang, oh nikah beda agama tidak boleh lalu cerai seperti zaman Esra Nehemia. Itu tegas sekali. Tapi zaman sekarang siapa syariah atau siapa pendeta-pendeta yang berhak menceraikan orang. Tetapi bagaimanapun kita tetap menyuarakan, apalagi buat anak-anak muda yang belum nikah. Itu sering yang perbedaan-perbedaan yang saya soroti dan kemudian disalah mengerti oleh beberapa orang yang punya kebiasaan hanya lihat video-video sepotong, tidak memahami video utuh. Percayalah, kita saling mendukung kok. Perbedaan kita tetap lihat batasannya jelas, tapi jangan gara-gara perbedaan kita tidak lihat persamaan. Bahwa saya kutip Roma pasal 12 ayat 15 di mana Paulus dipakai Tuhan dan berkata, sebagai orang percaya itu kita bersukacita dengan orang yang bersukacita, kita menangis dengan orang yang menangis. Dan kita berdoa, Tuhan tolong supaya kasus Pak Joni Plate ini terang benderang. Tuhan juga kuatkan Pak Joni Plate dan keluarga untuk menghadapi proses hukum yang ada. Tuhan tolong supaya melalui itu pasti ada pelajaran-pelajaran berharga bagi Pak Joni Plate sendiri, ya. Kita tidak ada di posisi Pak Joni Plate, jadi urusan kita berdoa, bukan kita caci maki dan lain sebagainya. Begini ini jangan, apalagi sudah ada kaitan dengan gereja, kita tidak boleh serang menyerang, ya. Kita bersatu untuk saling menguatkan, menghadapi semuanya sesuai dengan tuntutan hukum dan tentunya dengan hati nurani yang dituntun oleh Roh Kudus dan kebenaran firman Allah, maka semuanya akan menjadi jelas. Begitu Kaningsi jawaban saya. Terima kasih banyak.